Haleluya, shalom. Selagi shalom. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tenangkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan boleh berkenan di atas puji-pujian. Mari saudara kita angkat pujian kita berkata, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih bila pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Tetap selamanya janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Saya katakan tak selamanya, selamanya mentari bersinar. Tak selamanya, tak selamanya dunia berputar. Tuhan
kami ada, kami menikmati napas kehidupan oleh kemurahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu memimpin hidup kami. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan, sebab Tuhan berhadirat di tempat ini. Kami datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kami. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menolong kami dan memberikan jaminan atas hidup kami sekalian. Urapi seluruh para pelayan, pemain musik, pemimpin pujian, singer dan hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman-Mu. Seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, semuanya diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus berkuasa dan Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami bawa korban persembahan kami membawa korban persembahan milik Tuhan, dan kami membawa segala ucapan syukur kami. Dan semuanya itu kami beri dengan sukacita, sebab Tuhan telah memberkati, memberikan kepada hidup kami pertolongan sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami yakin seluruh jemaat dan umat-Mu bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini di dalam satu nama yang penuh ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Masih ada sukacita saudara, amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan pujian sukacita kita yang berkata, Yesus perkasa yang telah membuktikan kasihnya sungguh hebat tiada bandingannya. Haleluya, tak terlukiskan perbuatanmu. Urapan yang ajaib.
Puji nama Tuhan. Pujian ini ya membangkitkan semangat ya bagi kita. Jadi yang merah-merah ya, merah darahku ya. Jadi putih tulangku. Jadi semangat ya untuk kemuliaan Tuhan. Hatiku rindu. Haleluya, kita bernyanyi buat Tuhan. Haleluya, glory, hatiku rindu. Nah, kalau tadi ibu-ibu kan rindu melayani, dan sekarang bapak-bapak bukan hanya rindu saja, tapi mau kerja buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita siap kerja buat Tuhan.
Namun sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini kami mau memberikan setiap persembahan di hadapan Tuhan. Dan setiap apa yang kami berikan, Tuhan memberkati dan menjaga kami semua ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini berguna bagi setiap pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kata persembahan berjalan, kita angkat pujian kita berkata, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya. Beberapa di kepala harut yang disambutkan juga ya Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita mudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dengan kesungguhan hati kita, dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan hari ini baik kepada kita, kepada setiap orang. Kita katakan Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selamanya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan. Sungguh ku
kami ada hanya oleh kasih Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau selalu ada, siap menolong kami. Karena kasih-Mu besar Tuhan. Bahkan Engkau merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya bagi seluruh hidup kami. Oleh sebab itu Engkau layakkan kami. Terimalah Tuhan segala persembahan kami, melalui segala pujian kami, melalui segala penyembahan kami. Melalui itu menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh para pelayan-Mu Kau berkati dan Kau senantiasa mengurapi kami. Demikianlah saat ini kami membuka hati kami, menyediakan tempat yang terbaik untuk Engkau tabur benih firman. Berbicara Tuhan bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu. Kami tidak izinkan ada kuasa lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu dan kami tolak tengking itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Enjak dari tengah-tengah kami. Hanya Engkau Roh Kudus yang berkuasa sepenuhnya. Urapi kami Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu. Urapi hamba-Mu yang menabur firman sekarang ini. Dan kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dan kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, masih dalam masa raya ya Paskah. Sebab Paskah itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan, bagi orang Yahudi itu selama 7 minggu. Hari raya Paskah disebut juga oleh mereka hari raya roti tidak berakhir. Artinya mereka harus memiliki iman, ya hati yang murni untuk menghadapi Tuhan. Mereka harus menjauhkan diri dari segala macam kecemaran ya dalam hidup mereka, untuk mempersiapkan hati supaya menikmati bagaimana Tuhan berkarya. Dan demikian juga saat ini Yesus katakan, ya, kamu harus mempersiapkan hati, sebab aku sudah menyelesaikan karya penyelamatan, tetapi karya itu harus hidup di dalam kamu, ya, karena Roh Kudus yang akan menghidupkan itu semua. Amin, saudara. Sehingga kamu mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus, dan Roh Kudus yang membawa kita kepada pengertian yang benar. Amin, saudara. Oleh sebab itu pada saat ini, ya, saya mengajak kita membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul masih tetap suasana masa Yesus, ya, bertemu dengan murid-muridnya dan mengutarakan segala sesuatu, ya, tentang kerajaan Allah bagi mereka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan ayat 5. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Haleluya. Haleluya. Kita baca ini bersama-sama ya, 2 ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 ayat 5. Kalau berikut di sana Roh Kudus dijanjikan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus, ya, waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, bukan dia hadir begitu saja, tetapi dia juga makan bersama-sama dengan mereka. Sebab Yesus katakan kepada mereka, kalau hantu tidak punya daging, tidak punya tulang, tentu dia tidak bisa makan apa yang dimakan oleh manusia. Tetapi dia adalah dalam keadaan yang utuh, bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tubuh kebangkitan itu
masih tetap bisa makan, bisa minum, saudara. Nanti kalau kita mengalami itu, ya Yesus datang, orang-orang mati yang sudah membusuk, sudah jadi tanah, ya, lalu nanti dibangkitkan dengan ya sepenuhnya, ada daging, ada tulangnya, ya, dan mereka bisa makan. Demikian juga kita punya tubuh yang nantinya tubuh kemuliaan bersama mereka, kita bisa makan, bisa minum. Tapi makanan minuman tidak untuk pertumbuhan, ingat ya, tidak untuk pertumbuhan. Sebab pada saat kita sudah dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan, kita sudah memiliki tubuh yang kekal, tubuh yang tidak bisa berubah lagi. Amin. Tubuh yang kekal, tubuh yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Tapi tubuh yang kekal itu tidak sama seperti tubuh sekarang ini. Kalau tubuh sekarang ini banyak kelemahan, banyak penyakit, banyak kekurangan. Tapi tubuh yang kekal itu, saudara, tubuh yang dalam kekuatan, yang tidak bisa berubah, dalam kemuliaan. Amin, saudara. Kalau dikatakan dalam kelemahan kita dikubur, lalu dibangkitkan dalam kekuatan, dalam kuasa. Nah, tapi tentu satu dengan yang lain nanti berbeda-beda, saudara, sesuai dengan nilai iman kita semasa hidup ini. Amin. Itu beda. Jadi iman masing-masing menentukan ya tubuh yang sesungguhnya nanti. Oleh sebab itu saya selalu berkata seperti ini, jangan kamu lalai memperhatikan kebutuhan rohanimu, imanmu. Sebab disitulah nanti yang menentukan kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Amin, saudara. Jadi kita harus berjuang terus, ya, di tengah-tengah dunia ini. Nah, waktu dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima janji Bapa. Yaitu tentang apa yang Yesus katakan sendiri. Kalau Yohanes sudah membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatanmu, tetapi kamu tidak lama lagi menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini ada dua baptisan yang harus dialami oleh orang percaya yang benar kepada Yesus. Amin, saudara. Makanya seringkali saya katakan pada saudara, jangan kamu bangga hanya kamu sudah dibaptis dengan air, tapi kamu harus berjuang untuk menerima baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air diterima oleh semua orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu selamat. Tetapi baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus tidak semua orang dapat menerimanya. Karena apa? Sebab tidak semua orang yang sudah mempersiapkan dirinya, yang merindukan sesuatu apa yang dijanjikan oleh Bapa, tidak semua orang. Dan tidak semua orang juga yang mau hidup ya di dalam roh, di dalam ya kehidupan sebagai rohani, dalam rohani. Tetapi banyak orang yang percaya tapi masih hidup dalam daging. Makanya Paulus katakan, roh dan daging itu sangat bertentangan, tidak mungkin bersatu. Kalau kita hanya percaya secara daging, tidak mungkin menerima karunia-karunia roh. Tidak mungkin. Nah, itu sebabnya kamu masih ada di bawah penghukuman. Sebab upah daging ditabur dengan daging itu kebinasaan. Tapi apa yang kita lakukan di dalam roh itu hidup yang kekal. Amin, saudara. Nah ini, jadi tidak semua orang dapat. Tergantung dengan kesiapan, tergantung dengan kerinduan kepada janji itu. Amin, saudara. Tetapi keduanya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus, itulah kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Ya, di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus juga merintahkan yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Dan dalam pemberitaan Injil juga dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu ya percaya? Mereka katakan belum. Ya berarti belum tahu mereka, belum menerima baptisan Roh Kudus. Kalau demikian, dengan baptisan mana kamu dibaptis? Baptisan Yohanes. Tapi kamu harus menerima baptisan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Nah itu sebabnya sehingga mereka berdoa, mereka merendahkan diri, mereka berharap, mereka meminta, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Nah, saudara-saudara kekasih, jadi dua baptisan ini. Baptisan air, saudara, adalah dikatakan dalam Alkitab tanda seseorang yang bertobat dan mengaku dosa-dosanya. Makanya waktu Yohanes mengadakan pembaptisan, ada banyak orang dari segala penjuru dari Yerusalem semua datang kepada dia minta dibaptis. Tapi dia berkata seperti ini, stop dulu. Jika engkau bertobat, jika engkau mengaku dosa, maka boleh engkau dibaptis. Amin. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang sebagai bagian menerima gaji jangan lebih dari apa yang digaji. Dan lakukan yang benar. Jadi mereka yang melakukan, tapi orang-orang Farisi, pemimpin agama datang dan berkata, hai ular beludak, apa kamu dapat lepas dari penghukuman Allah? Sebab mereka tidak bertobat, walaupun mereka mengajar, walaupun mereka sebagai pemimpin agama, tapi tidak mau bertobat dalam hidupnya. Tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi memusuhi Yesus. Nah, itu sebabnya Yohanes tidak akan mungkin membaptis mereka. Itu sebabnya Yohanes katakan, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Amin, saudara. Jadi baptisan air itu tanda orang bertobat yang mengaku dosa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat pribadinya. Yang kedua, saudara, baptisan air itu adalah simbol pernyataan iman dari orang percaya untuk masuk dalam persekutuan dengan kematian Tuhan, persekutuan dalam kematian Tuhan, persekutuan dalam pengkuburan Tuhan, dan persekutuan dalam kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Makanya ini saya beritakan kalau orang saya memberi baptisan untuk mereka menerima baptisan. Kau harus percaya bahwa Yesus mati itu bukan karena dosa, tapi karena dosa. Karena segala pelanggaran. Sehingga dosa itu harus mati. Itu sebabnya Yesus mati bagimu karena kasihnya kepadamu. Amin, saudara. Dan Yesus dikuburkan. Sebab yang mati dari tubuh kita ini, dari hidup kita, cara hidup sia-sia, yang mati itu harus dikuburkan supaya dia jangan mempengaruhi lagi. Kalau tidak dikubur, saudara, sesuatu yang mati, yang busuk itu kan mempengaruhi sekitarnya. Ada bau busuk. Nah, contoh kemarin dia ada bangkai kucing, bangkai anjing kecil di depan, anjing-anjing bawa bangkai setiap malam. Jadi setiap pagi saya buang. Nah, kalau saya buang begitu saja, di belakang sana bau busuk. Kasihan ke sana. Jadi harus dikubur supaya tidak keluar bau busuk. Amin. Jadi kita masuk dalam pekuburan itu sebab yang mati dari sifat dosa, sifat kutuk, kuasa roh, penyakit apa saja. Ya, tatkala kita beriman, Yesus mati dan kematian itu dan harus kita kuburkan supaya dia jangan mengganggu lagi kehidupan kita. Bab kita bukan hanya persekutuan dalam pekuburannya, tetapi juga kita persekutuan dalam kebangkitannya. Amin, saudara, itu kata firman Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus bangkit adalah untuk kita. Amin. Membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Kuasa kematian sudah dikalahkan untuk kita. Amin, saudara. Untuk kita. Ini saya berulang-ulang ini inti iman saudara dan saya. Amin, saudara. Sehingga tatkala kita keluar dari air dikatakan baptisan dalam pengkuburan Yesus itu, kita sama seperti Kristus telah bangkit oleh kemuliaan Bapa, dalam kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Ya, hidup yang baru, memperoleh hidup yang baru. Ya, di dalam Kristus. Amin, saudara. Artinya kita punya kuasa kebangkitan, kuasa kemuliaan, kuasa kemenangan. Amin, saudara. Nah, itu baptisan. Ya, amin, haleluya, glory. Nah, baptisan juga, saudara, sebagai pernyataan kita masuk dalam
persekutuan anggota tubuh Kristus atau anggota gereja. Makanya kalau orang yang sudah dibaptis, saya katakan sekarang kamu menjadi masuk dalam anggota gereja di tempat ini. Dimanapun kamu berada, kamu dilahirkan di sini secara roh, ya, sebab kamu di sini mendapat hidup baru. Amin, saudara. Nah, sama murid-murid waktu mereka 3.000 orang, ya, bertobat pada saat mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, mereka memberi diri dibaptis, lalu mereka masuk dalam persekutuan itu. Ya, mereka bersekutu, mereka memecah-pecahkan roti, dan mereka bersama-sama hidup dalam pengajaran yang sama. Amin, saudara, dari ajaran rasul-rasul dan ya nabi-nabi Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih, jadi kita menjadi anggota tubuh Kristus, anggota gereja. Ya. Nah, pembaptisan air saya selalu katakan, ya, ini kita bicara masalah baptisan. Baptisan air itu dilakukan kalau kita lihat dalam firman Tuhan di tempat yang cukup banyak air. Kenapa cukup banyak air? Karena baik yang membaptis maupun yang dibaptis, keduanya turun ke dalam air. Dan yang dibaptis semua diselamkan masuk di dalam air. Amin, saudara. Mana mungkin saya bawa gelas, ya, lalu ini aku baptis kamu di sini, dan aku dan kamu masuk ke dalam air ini. Aku tenggelamkan engkau. Tidak mungkin. Nah, dulu pernah saya orang dari kejaksaan di Palangkaraya minta dibaptis. Saya datang ke sana, lalu dia katakan, Om, sudah kusiapkan tempatnya. Mana tempat baptisannya? Rupanya air ditaruhnya di drum. Saya kata, gimana ini? Kalau di sini aku udah bisa masuk, penuh kita doa. Aku udah di luar nggak sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya akhirnya kami ke Sungai Kahayang. Ya, sehingga baptisan di mana yang cukup air, bisa di sungai, bisa di pantai, bisa di satu kolam baptisan yang sudah disediakan. Amin, saudara. Dan yang melakukan baptisan adalah hamba Tuhan atau pendeta. Yohanes dan juga rasul-rasul itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah ditetapkan. Amin, saudara. Kalau di ADRT GPD saya lihat hamba Tuhan pria laki-laki. Nah, kenapa? Nanti kalau perempuan, apalagi kalau perempuan cantik, basah-basah katanya, yang laki-laki yang dibaptisnya jadi kayak enggak layak. Ya, tapi harus hamba Tuhan, ya, melihat sikon. Kalau enggak ada pendetanya yang laki-laki gimana? Nah, jadi harus melihat sikon, situasi dan kondisi setempat. Amin, saudara-saudara. Itu tentang baptisan air, ya. Itu diterima oleh semua orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, secara pribadi. Tetapi baptisan Roh Kudus tidak semua orang percaya itu menerima. Sebab itu tergantung dengan kesiapan dan kerinduan hati kepada Bapa atau janji Bapa masing-masing. Ada orang asal dibaptis saja, iya, hanya begitu saja, tidak mempersiapkan diri. Makanya harus meminta. Makanya saya dulu waktu setelah saya dibaptis, saya katakan sama gembala, izinkan saya tiap malam akan berdoa di gereja ini. Saya minta izin sama dia. Jadi jam 7 sampai jam 8 saja saya minta. Ya, jadi 1 jam. Hampir 1 minggu saya menyembah Tuhan sendiri malam. Haleluya Tuhan, aku rindu janjimu. Sampai akhirnya saya penuh Roh Kudus di situ. Saya merasakan apa indahnya, ya. Nah, saudara kekasih, kemudian kita berbicara tentang baptisan roh, ya, baptisan Roh Kudus. Yang pertama, ini banyak pendeta-pendeta sulit menjelaskan antara baptisan roh dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi kalau saya katakan tidak sukar bagi kita untuk membedakan.
Beda ya antara baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus adalah saat ya pengalaman pribadi kita pertama kali kita menerima pencurahan Roh. Nah, pencurahan Roh. Sebab kita dibaptis itu yang membaptis kita adalah Yesus, lalu Yesus mencurahkan Roh di tengah-tengah kita. Ya waktu kita menyembah Dia itu, makanya jangan heran waktu kita menyembah doa kepenuhan Roh Kudus atau doa pencurahan Roh Kudus, ya ada karunia dari jemaat katakan, sekarang terima, sebab Yesus sudah dicurahkan. Terimalah. Yang dapat melihat bisa, ya, sehingga tercurah dan kita masuk ke dalam hadirat Roh Kudus. Semuanya, seluruh hidup kita masuk ke sana. Ya, bisa kehadiran Roh itu dalam rupa angin ya, yang memenuhi ruangan itu, dan bisa dalam bentuk lidah api dikatakan memenuhi ruangan di mana orang-orang percaya itu sedang berdoa. Di mana mereka duduk. Jadi pengalaman pertama itu bagaimana kita merasakan hadirat yang luar biasa di dalam kehidupan kita, melingkupi kita saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Disitulah kita merasakan Roh itu tercurah. Dicurahkan. Siapa yang mencurahkannya? Yesus sendiri. Sebab hanya Yesuslah pembaptis Roh Kudus. Amin, saudara. Pembaptis. Nah, itu baptisan Roh Kudus. Jadi pengalaman pertama. Nah, kepenuhan, sedangkan kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, tatkala Roh ya yang tercurah atas kita itu, lalu dia bukan hanya tercurah, bukan kita merasakan di sekitar kita kemuliaan itu luar biasa, hadirat itu luar biasa, tetapi Roh itu masuk ke dalam hidup kita. Menjadikan apa? Tubuh kita ini rumahnya, baitnya, dan Dia menguasai seluruhnya, sehingga membuat kita dalam otoritasnya, sehingga kita dapat berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu untuk kita katakan. Nah, itu penuh Roh Kudus. Dan kalau baptisan Roh Kudus tidak berulang-ulang, saudara alami. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu terjadi terus-menerus selama saudara dan saya hidup mempermuliakan Tuhan dan tidak mendukakan Roh. Ngerti maksudnya? Kalau Roh berduka, saudara tidak rasakan penuh Roh. Tapi kalau saudara memuliakan Tuhan senantiasa, saudara akan merasakan sesuatu hadirat pribadi itu. Menguasai hati, menguasai pikiranmu, menguasai lidah bibirmu, sehingga engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, dan engkau mengalami bahwa di dalam rohmu ada Roh yang selalu bersaksi bahwa engkau anak Allah, engkau anakku, engkau anakku, engkau milikku, engkau kekasih. Dan karena kesaksian itu di dalam kita, dan kita tidak ragu, kita tidak takut dalam menjalani hidup, sebab ada satu pribadi yang hidup di dalam kita, yang berkuasa di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, tatkala seseorang itu sudah dicurahkan dan penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi manusia yang baru, manusia yang lain, beda. Sebab ada pribadi di dalam dirinya, itu penuh Roh. Ngerti? Itu beda. Nah, itu yang pertama. Ini beda ya. Kepenuhan Roh Kudus terjadi, sifatnya bisa terus menerus berulang-ulang selama kita hidup mempermuliakan Tuhan dan tidak mendukakan Roh Kudus. Amin. Dan untuk menerima baptisan Roh Kudus, ya, Alkitab menjelaskan saudara, kita harus meminta, bukan meminta yang pertama, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang benar. Sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang benar. Setelah kita dibaptis, kita tidak lagi hidup sebagai manusia dunia, manusia daging.
Sebab orang-orang dunia, Yesus katakan, tidak mengenal roh itu dan tidak mengerti itu. Ya, mereka tidak tahu itu. Tapi kamu mengenalnya sebab kamu bukan manusia duniawi. Amin. Itu sebabnya dalam pertobatan yang benar dan tidak hidup dalam keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh itu sangat berbeda. Makanya saya katakan tidak semua orang dapat menerima itu. Jadi ada kesiapan. Apakah dia bertobat benar? Sebab ada orang hanya cukup dibaptis, tapi dia tidak merindukan. Dia tidak, saudara, mempersiapkan tempat bagi Roh Kudus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab aku kudus, maka kamu harus kudus. Kenapa Yesus katakan begitu? Supaya kita menjadi satu dengan Dia di dalam Roh Kudus. Amin. Itu maksudnya. Jadi harus dalam pertobatan yang benar. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, ya, ayat 38, 39, orang banyak berkata, apa yang harus kami lakukan supaya kami menerima Roh Kudus itu? Apa yang Paulus katakan, apa yang Petrus katakan kepada mereka? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang yang penuh, yang benar-benar pilihan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk ia menerima janji itu. Karena mungkin kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, lalu kita katakan saya ada dalam panggilan Tuhan, tidak mungkin. Kita adalah orang pilihan Tuhan, tidak mungkin. Kita sendiri menyamakan diri kita dengan dunia. Makanya Yohanes Pembaptis katakan kepada imam-imam pemimpin agama Yahudi, hai kamu keturunan ular beludak. Padahal mereka para pelayan, tapi tidak dalam pertobatan. Mereka pemimpin-pemimpin agama, tidak hidup dalam pertobatan. Hanya iri, dengki, dan segala macam. Dan sekarang kita melihat dunia ini banyak iri, dengki, dan segala sesuatu. Ya, apalagi kalau sudah jadi Kristen, melihat orang berhasil iri, melihat orang ya diberkati iri, tidak boleh. Ya, sebab itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi justru sekarang orang yang suka iri, suka benci, suka menyalahkan orang lain, banyak yang membayar, bahkan berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar katanya, supaya menjatuhkan orang lain. Itu kan dalam dunia. Supaya dia dapat muncul, dia harus merendahkan orang lain. Tapi kita tidak boleh. Amin, saudara. Kita harus bersukacita kalau orang bersukacita, kita harus bersedih kalau orang bersedih, dan kita bantu dalam doa. Kita berkati semua. Bahkan orang yang menyakitkan hati kita. Habis itulah membuktikan Yesus katakan, benar-benar kamu adalah umatku. Kamu adalah anak-anak Bapa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam hidup dalam pertobatan yang benar, maka janji Roh itu akan kamu terima, bukan hanya bagimu, kata Petrus, tapi bagi sejauh anak cucumu, keturunanmu, dan sejauh sebanyak yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita bersyukur baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara. Haleluya. Untuk menerima baptisan Roh Kudus, Alkitab katakan kita harus meminta kepada Bapa dengan penuh kerinduan, rasa haus dan lapar akan janji Tuhan. Makanya kita katakan Lukas 11 ayat 13 itu, ya, Bapa akan memberi yang terbaik kepada barang siapa yang meminta kepadanya. Ya, dia akan berikan Roh Kudus. Sebab itulah pemberian yang terbaik dari segala sesuatu yang diciptakan, dari segala sesuatu yang diberikan.
berikan kepada manusia, pemberian yang terbaik oleh Bapa adalah Roh Kudus. Amin saudara. Kenapa? Roh itu adalah pribadi ilahi itu sendiri. Kita punya pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, kalau Roh itu turun ke atas, apa yang Yesus katakan? Pada saat itu engkau tahu bahwa engkau ada di dalam aku di dalam engkau, dan engkau bersama-sama aku. Tetapi jika engkau tetap setia kepadaku, bukan hanya Roh Kudus yang dinyatakan, tapi aku sendiri yang menyatakan diriku kepadamu. Dan jika engkau tetap setia, maka Bapa sendiri menyatakan datang kepadamu, aku dan Roh Kudus. Trinitas sepenuhnya. Jadi luar biasa manusia ini. Ya, kesempurnaan ilahi bisa masuk di dalam kita ini. Amin. Ini terjadi sesuai dengan kerinduan kita memiliki rasa haus, lapar. Makanya Yesus katakan, yang percaya kepadaku, biar dia datang. Yang haus biar dia minum. Ya. Maka di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, dan akan memancar dari dirinya menjadi pancaran air hidup. Dan semua orang dapat melihat. Itu yang dijanjikannya adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh setiap orang yang mengasihi dia. Amin saudara. Amin. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus harus ada kerinduan dari dalam diri. Mana mungkin kita dapat penuh Roh Kudus kalau kita tidak menyembah Tuhan dengan hati yang penuh rindu. Tuhan, Engkau lihat hati ini, hidup ini, aku sudah persiapkan. Sebab Engkau sudah tebus, sudah kuduskan aku ini menjadi tempatmu, tempat hadiratmu, tempat kuasamu, tempat Engkau memenuhi aku dan akan menuntun aku. Amin saudara, itu kerinduan. Kerinduan ini. Makanya Tuhan katakan, aku menyatakan diriku dan mempercayakan diriku sesuai dengan hati kerinduan seseorang itu kepada aku. Tidak banyak orang yang rindu akan ini. Hanya sekedar saja. Kalau saat mungkin menyembah Tuhan, dia tidak konsentrasi menyembah, tetapi pikirannya ke lain. Paling pelongo atau apa. Nah, apakah Tuhan tidak memperhatikan ini semua? Maka Tuhan selalu melihat semua anak manusia dan mencari apakah yang tak ada yang bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk dia menyatakan dirinya berhadirat di dalam kita, untuk dia menyatakan kuasanya dan otoritasnya di dalam kita. Nah, ini beda ya antara iman Kristen dengan percaya yang lain. Sebab kita adalah pribadi Allah. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia tidak hanya di surga, tapi Dia ada di dalam kita. Makanya dikatakan kesempurnaan itu sebenarnya adalah kepenuhan di dalam Dia. Berkuasa penuh di dalam kita. Amin saudara. Dan itu akhirnya menjadi nyata pada saat kita bertemu dengan Dia. Kita menjadi serupa dengan Dia. Itu karena roh yang ada dalam kita. Jadi saya selalu berkata seperti ini. Beda kemudian, beda yang ada tubuh kita sesuai dengan sebesar Allah mempercayakan dirinya kepada kita masing-masing. Dan pribadi kepercayaan Tuhan kepada kita adalah sebesar roh yang Dia curahkan dalam kita, yang kita terima dan berkuasa atas kita. Jadi itu perlu saudara kekasih dalam Tuhan, perlu diperhatikan ini. Saya tegaskan ini saudara. Saya mengajar kepada saudara, bukan saya mengajar karena ajaran saja, tapi saya memang alami seperti itu. Saya selalu katakan pada Tuhan, apa arti imanku ini? Jika engkau tidak menyatakan dirimu di dalam aku, dalam perjalananku, dalam masalahku, dalam pergumulanku. Padahal itu janjimu sendiri.
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Engkau selalu menyertai aku. Tapi kenapa aku rasa hampa? Aku sangat rindu itu Tuhan. Kadang-kadang kita katakan seperti itu. Nah, ini yang diperhatikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi baptisan Roh Kudus itu dibaptis oleh Yesus, sebab dialah pembaptis Roh Kudus. Kalau Matius pasal 3 ayat 11 katakan, Yohanes berkata seperti, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia untuk melepas tali kasutnya saja aku tidak layak, tapi dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus, bahkan dengan api. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 33 katakan, tatkala engkau melihat Roh turun ke atas seseorang itu, maka engkau tahu bahwa dialah sebenarnya pribadi yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan dia lihat itu ada pada Yesus, dia berkata, dialah Tuhan yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih, saya selalu berkata seperti ini kepada kita. Kalau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka kita bukan hanya berhenti menerima hadirat Roh Kudus di dalam kita dapat berkata-kata dan bahasa-bahasa, ya, tetapi kita terus berdoa supaya Roh itu menyatakan pengurapannya atas kita. Amin. Kalau Tuhan mengurapi kita, apa saja yang kita doakan ada aliran kuasa sebab pengurapan. Ya. Dan bukan hanya sampai di sana, kita juga meminta kepada Dia supaya Dia pun memberi kepada kita dan kita menerima karunia. Nah, contoh kalau Dia katakan karunia untuk kesembuhan, engkau doakan orang sakit sembuh. Ya, karunia untuk mujizat, engkau nyatakan orang-orang yang misalnya dalam keadaan kekurangan apa saja kau katakan, engkau diberkati Tuhan dan ada mujizat. Kelepasan dan segala macam, itu karunia, itu pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, ya, kalau seseorang sungguh-sungguh percaya kepadaku, maka ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa. Kenapa Yesus? Untuk apa Yesus pergi kepada Bapa? Yang paling utama dia berkata, untuk meminta kepada Bapa dan supaya Roh Kudus tercurah atas kita. Kamu menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Dan Roh itu luar biasa. Dan kalau kita sudah menerima karunia, jangan berhenti, kita tetap berdoa. Tuhan, berotoritaslah dan pimpinlah hidupku. Itu sebabnya kita katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, mereka menyalibkan daging dan segala keinginan dan segala hawa nafsunya. Tapi mereka hidup bukan lagi oleh daging, tapi oleh Roh. Dan kalau kita hidup oleh Roh, hendaklah kita juga dipimpin oleh Roh. Sebab barang siapa yang dipimpin oleh Roh, mereka adalah anak-anak Allah. Ya, oleh Roh itu mereka bersaksi. Roh itu bersaksi dengan bersama-sama dengan Roh mereka bahwa kita anak-anak Allah. Dan oleh Roh itu kita tidak lagi dalam ketakutan, sebab Roh itu melenyapkan ketakutan. Nah, kalau seorang penuh Roh Kudus, lalu orang berkata di sana ada setan, lalu dia takut, berarti bukan Roh Kudus dalam dia. Kalau Roh Kudus, dia roh yang lebih besar dari segala roh dalam dunia. Amin, saudara. Yang ada di dalam kita, itu sebabnya kita dapat berkata, setan enyah, dia tunduk. Sebab apa? Kuasa apa saja bukan. Atau orang-orang berbuat mantra, kita tidak takut sebab kita katakan sudah dihancurkan oleh kuasa yang lebih besar. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Dan ini sangat penting dalam kehidupan. Dan Yesus sendiri berkata, Yohanes membaptiskan dengan air, tapi kamu harus menerima baptisan Roh Kudus. Rindukanlah ini. Amin. Mintalah ini kepada Bapa dengan penuh kerinduan.
sehingga Yesus memberikannya. Hiduplah dalam pertobatan yang benar, dan Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan mencurahkannya. Baptisan Roh Kudus beda dengan ketemu Roh Kudus. Sebab baptisan Roh Kudus itu pertama kita menerima pencurahan, kita masuk ke dalam Roh Kudus. Tetapi kepenuhan Roh Kudus bukan kita yang masuk ke dalam Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang masuk ke dalam kita dan berkuasa atas hidup kita. Itu benar Roh Kudus, dan menjadikan tubuh ini baiknya. Sebabnya Alkitab tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Allah. Ya, sebab Roh Kudus ada di dalam kamu. Oleh sebab itu saudara rindukan ini, dan kita akan menerima. Makanya tidak salah ya gereja kita ada doa khusus untuk ini. Supaya apa? Supaya tidak ada satu pun jemaat yang tidak menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Sebab itulah yang menentukan untuk hidup yang kekal yang sesungguhnya di dalam kita. Dan kalau bersama dengan Roh Kudus, disitulah kita tahu bahwa hidup kita tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai kita, bersama kita, dan siap melakukan segala sesuatu oleh Roh, bukan oleh kita sendiri. Sudah kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan. Dan firman ini menjadi firman iman di dalam hidup kita, yang kita tanam dan kita rindukan akan Tuhan. Ya, Tuhan melihat semua kerinduan kita, kesiapan kita, hati kita. Haleluya, kita sembah Dia. Tuhan katakan kita hidup bersama Roh. Roh itu dicurahkan oleh Yesus dengan tidak terbatas. Tidak terbatas di tengah-tengah dunia ini. Tapi hanya sedikit orang yang menikmatinya, mengalaminya. Dan tidak ada yang mempersiapkan hati. Tidak dalam kerinduan yang sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Curahkan Tuhanku hujan roh, basahi sekarang tangan bangsa, basahilah sekarang tanah bangsa telah lawan mati. Dengan hati
rindu sungai. Begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru, dengan urapan baru. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Inilah sesungguhnya hari satu dalam sesungguhnya. Haleluya. Jika kau melihat dengan mata rohani yang dibuka olehnya, maka kau akan memperhatikan bagaimana Yesus tidak pernah berhenti mencurahkan Roh Kudus untuk membaptis bagi siapa yang belum menerima baptisan Roh Kudus, untuk memenuhi siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus, yang rindu, yang hidup dalam kebenarannya, yang hidup tidak yang selalu memuliakan akan Dia akan memberikan kepadanya Roh yang luar biasa, Roh yang selalu berkarya, Roh yang selalu bekerja, Roh yang selalu berotoritas di dalam kehidupan kita. Dia siap melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tatkala kita hidup dalam kehendaknya, Dia akan menyatakan pribadinya di dalam kita. Haleluya, 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 haleluya. Juragan Tuhanku, hujan basah hilang sekarang. Basah hilang sekarang. Tanah gersang, tanah gersang telah lama menanti. Telah lama menanti hingga saya minta Bapak Surya dijaga maju ke depan. Lalu ku bersujud menyembah, penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyakku Kristus. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Kudus, penuhi aku dengan urapan baru.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadapan Tuhan, sujud menyembah Engkau, mengangkat doa kami. Namun sebelum kami mengangkat doa kami, Tuhan, sekiranya ada kesalahan, dosa-dosa ada pada kami, ampunilah kami Tuhan, karena kami orang yang berdosa di hadapan Engkau. Kami tidak layak, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menyempurnakan hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau, berdoa. Kami memiliki hati Tuhan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Tuhan Yesus, Kau lihat kami Tuhan. Kau melihat hati kami. Engkau melihat pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup, percaya, dan menyembah Engkau. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan begitu besar untuk menaungi hidup kami, untuk memberikan kami jalan Tuhan melakukan aktivitas kami hari-hari. Jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kami Tuhan, karena itu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami, atas berkat pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang Kau berikan Tuhan, damai sejahtera yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Kau berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya, amin. Kirimlah perjanjian-Mu. Tuhan Bapa punya janji dan kita rindu sekali dikirimnya atas hidup kita sendiri. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjian, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian, kirimlah Tuhan sekarang ini, kuasa-Mu yang hebat dan suci. Bakarlah setiap dosa di hati kami, kirim kuasa Roh suci. Kirimlah Tuhan sekarang ini, kuasa-Mu yang hebat dan suci. Bakarlah setiap dosa di hati kami, kirim kuasa Roh suci. Kirimlah perjanjian, kuasa perkataan, supaya dunia
hati salimu, kirimlah perjanjian. Tuhan kirim roh suci, Tuhan kirim roh suci, Tuhan kirim roh suci, kirimlah sekarang ini. Tuhan, oh Tuhan kirim roh suci, Tuhan kirim roh suci, Tuhan kirim roh suci, kirimlah sekarang ini, kirimlah sekarang ini. Haleluya, glory Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami kepadamu Bapa. Kau menggenapi dan melakukan apa yang Engkau janjikan bagi kami. Dan kami percaya, kami menerimanya. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyatakan kemuliaannya, pekerjaannya, dan segala pernyataan, perbuatannya, kasihnya, dan segala sesuatu yang luar biasa yang Ia kerjakan, baik melalui kehidupan kami, baik kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, di tengah-tengah hidup kami, baik secara pribadi, baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Engkau tahu apa yang kami pergumulkan, Engkau tahu apa yang menjadi beban pikulan kami menghadapi dan melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan yang sulit sukar ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kami percaya Tuhan melakukan lebih dari apa yang kami harapkan kepadanya. Sebab itulah yang Engkau sediakan Tuhan, segala yang indah yang belum pernah ada dalam hati, dalam pikiran kami, yang belum pernah kami lihat, Kau menyediakan segala yang terbaik. Itulah yang dikerjakan oleh Roh yang dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau memetraikan kami dengan Roh yang telah Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Pergumulan apapun, persoalan apapun yang sedang dihadapi, ya mungkin ada yang dalam keadaan lemah, kami percaya kuasa otoritas Tuhan yang tidak terbatas oleh kasih dan oleh karya penyelamatannya, Ia memberi kekuatan baru bagi kami dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga segala macam penyakit, kelemahan yang menggerogoti kehidupan kami, dan Tuhan Engkau ada di tengah kami, Engkau ada di dalam kami. Oleh kuasa-Mu Engkau sembuhkan kami. Roh Kudus mengalirkan bilur-bilur Yesus, melakukan perkara ajaib sehingga kami semua dipulihkan. Demikian Tuhan dalam segala apa yang kami hadapi, baik yang kami hadapi dalam persoalan rumah tangga, Engkau Roh Kudus yang berkuasa, dan Engkau menyatakan sesuatu di dalam hati Bapa, dan Bapa melakukannya dan bekerja, memberikan jawaban dan pertolongan di dalam setiap pergumulan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, segala macam yang merusak, yang mengganggu, yang merintangi. Ya Tuhan, semua Engkau sudah hancurkan, enyahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pensiunan, baik kami sebagai wira swasta, para pengusaha, P3K, baik kami sebagai petani, pekebun, peternak, baik kami sebagai buruh, sebagai upahan, semua ada dalam berkat Tuhan. Baik orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kami, atau para pimpinan kami atau para bawahan kami, semua ada dalam kuasa berkat Tuhan, semua ada dalam jamahan Tuhan, dalam nama Yesus. Keadaan dunia sekarang keadaan harga semakin melambung, dan sementara ada banyak kesulitan, kesukaran, tetapi pertolongan Tuhan Engkau nyatakan. Sebab Roh yang membimbing kami, Roh yang menolong kami, Roh yang menghibur kami, Roh yang memampukan kami untuk kami melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Roh mencamah para pemimpin kami, begitu pemimpin pusat, pemimpin daerah, provinsi, pemimpin kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, RT, RW, di mana kami tinggal, di mana kami lingkungan kami semua.
ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah tugas Tuhan. Seluruh kehidupan anak-anak-Mu ini sebagai milik kepunyaan-Mu. Baik yang tidak hadir di tengah-tengah kami, Kau menjamah mereka. Supaya minggu depan Tuhan kami boleh bersukacita bersama-sama. Sebab yang paling utama dalam hidup itu kami beribadah, berbakti, dan mempermuliakan Tuhan. Disitulah kehidupan kami. Maka Engkau akan melimpahkan Tuhan segala berkat-Mu. Sebab Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, bahkan dari perbendaharaan-Mu sendiri, dan melimpahkan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan. Segala persembahan anak-anak, persembahan syukur mereka, persembahan sukarela mereka, dan terlebih yang mengembalikan milik-Mu, Engkau melimpahkan berkat sampai kepada kelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Demikianlah seluruh kehidupan kami ada dalam kasih-Mu, ada dalam bimbingan-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus berkuasa dan pimpin kami. Kami bersyukur sebab Tuhan melimpahkan segala berkat-Nya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai kepada hari Maranatha, dan kita semua dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan menerima segala berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya.